Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya memberikan tema berkatalah positif. Sekali lagi, berkatalah positif. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, 12 pengintai. 12 pengintai ini dipilih dari setiap suku. Dipilih dari setiap suku. Nama-nama kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 4 sampai ayat ke-15. Setiap suku ke-12 orang Israel dipilih untuk menjadi pengintai tanah-tanah, untuk menjadi pengintai di mana mereka akan mendudukinya. Ada suku-suku yang dipilih ini, pengintai ini adalah suku yang terpilih dari antara suku Bapak Ibu, dari antara suku, dan sehingga ke-12 dari pengintai ini, 12 dari pengintai ini memberikan kata-kata yang negatif, memberikan kata-kata yang bisa membuat orang Israel susah dan membuat hati orang Israel, Bapak Saudara, putus asa, dan membuat orang Israel pada saat itu di pasal yang ke-14, kalau kita perhatikan bahwa hampir mereka berdua, Yosua dan Kaleb, hampir dilempar dengan batu. Disebabkan karena Bapak Ibu Saudara, karena Kaleb memberikan kata-kata yang menenteramkan. Bapak Ibu, dan Bapak Saudara, bahwa kata menenteramkan artinya, saya terjemahkan tadi bahwa saya beri tema adalah berkata positif. Artinya berkata positif ini membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Atau juga kata-kata positif ini adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang jujur, kata-kata yang bermanfaat. Itu disebut dengan kata-kata positif. Bahkan juga adalah menjaga lisan dari perkataan keji, fitnah, atau hal-hal yang tidak berguna. Dalam konteks yang lebih luas, kata positif, saudara, adalah praktik memilih kata-kata yang membangun optimisme. Itu yang disebut dengan kata-kata positif, optimis, mendukung dan memperdayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu disebut dengan kata-kata positif, saudara. Kita lihat, saudara, kata 10 kata, 10 orang berkata kepada orang Israel yang membuat hati orang Israel marah kepada Musa. Kita perhatikan ayat yang ke-21. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, 10 orang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu sebab mereka lebih kuat daripada kita. Tidak bisa kita menyerang bangsa itu sebab mereka lebih kuat daripada kita. Tanah Kanaan diduduki oleh orang Enak, orang Amos, orang Amori, orang Yeus. Suku ini adalah suku yang paling tinggi. Suku ini adalah suku yang paling kuat, Bapak Ibu. Lalu 10 orang ini tidak mungkin yang disampaikan oleh Kaleb itu bohong. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka sebab mereka lebih besar daripada kita. Ayat 32 berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar musuh tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang akan kami lalui itu diintai dari suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawatannya. Ayat lain, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang yang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang
dan demikian juga mereka terhadap kami. Ke-10 orang memberikan berita yang busuk kepada orang Israel ketika kami lihat mereka lebih besar dibanding dengan kita. Dibanding dengan kita hanya sebesar belalang. Dibanding dengan kita hanya sebesar belalang, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara? Tetapi kalau sedangkan Yaita adalah Yaita orang kecil, bangsa yang kecil seperti belalang, sedangkan Yaita adalah dia seperti kuat si tinggi-tinggi, nih si kuat. Saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka, Bapak Ibu? Lalu kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara, ayat pasalnya yang ke-14, Saudara. Kita memperhatikan di situ bahwa ketika 10 orang ini memberikan pernyataan yang busuk, maka mulailah ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini, ayat yang kedua, pasal 14. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di mana bumi, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri supaya kami tewas? Oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Keputus asaan mereka ketika mereka mendengarkan Bapak Saudara perkataan 10 orang itu, mereka mengangkat seorang pemimpin. Lebih baik kita kembali ke tanah Mesir daripada kita mati oleh perang. Bapak Ibu Saudara, zaman-zaman ini ada banyak orang yang mundur karena perkataan orang. 10 pengintai ini ketika disampaikan tapi tetapi semua jemaat, semua orang Israel percaya kepada mereka. Dan sampai mereka berkata, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Harun, dan mereka berkata, kembali dan kita ke Mesir. Pada zaman Yesus juga banyak orang yang mengundurkan diri, Bapak. Kalau kita memperhatikan, coba ditayangkan di Yohanes 66 ayatnya yang ke-6. Yohanes 6 ayatnya yang ke-66. Zaman Yesus juga banyak murid mengundurkan diri, bukan hanya orang Israel. Coba dikatakan sini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kata dia di situ adalah kepada Yesus. Mulai saat itu ketika Yesus keras, untuk Bapak Saudara menyampaikan firman bagi murid-muridnya. Mulai banyak, dikatakan di sini. Kata banyak berarti bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak, dikatakan di sini. Banyak murid mengundurkan diri hanya karena perkataan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, saya akan sampaikan bagi kita adalah tetaplah kuat dalam situasi apapun. Ada 3 poin saya akan berikan bagi kita bagaimana kita menjadi jemaat yang selalu berkata positif. Yang pertama, saya kutip tadi di dalam ayatnya ke-30 dalam Bilangan 13. Saya ambil kata menenteramkan. Menenteramkan, Bapak Ibu. Menenteramkan berarti menjadikan tenang, aman, damai,
atau tentram atau dalam kurung tentang hati, pikiran, perasaan atau situasi tetap aman dan tetap tenang dan Bapak Ibu Saudara, jangan gelisah, jangan kacau hatimu dan tetaplah aman. Itu disebut dengan kata menenteramkan. Menenteramkan ini ada dalam situasi yang sulit, ada dalam situasi yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Sama dengan misalnya orang yang sedang demo. Ketika mereka demo sampai anarkis, karena mereka anarkis, maka datanglah pengaman dan mereka berkata, tenang, jangan anarkis dan tetap aman dan tetap diam dan tetap tenang. Bapak Ibu Saudara, itu disebut dengan kata menenteramkan. Kaleb dalam situasi yang kacau, dalam situasi yang sulit dihadapi oleh orang Israel, tapi dia berdiri di tengah-tengah orang Israel dan berkata, menenteramkan hati mereka, memberikan kedamaian dalam hati mereka, memberikan keamanan dalam hati mereka. Tetap tenang. Artinya kalau kita ada keadaan tentram, Bapak Saudara, maka hati aman, tidak gelisah, tidak khusyuk, dan bisa dikatakan bahwa memberikan rasa kesejukan hati. Itulah yang disebut dengan menenteramkan, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bahwa kita ini menjadi jemaat yang bisa menenteramkan. Bukan memberikan hati yang rusuh, bukan memberikan hati yang mengacaukan, bukan memberikan hati yang menggelisahkan, tetapi kita harus memberikan hati untuk menenteramkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang kita alami, Bapak Ibu, ada situasi yang tidak baik-baik saja. Situasi yang kita alami adalah situasi yang kacau. Situasi yang kita alami adalah situasi yang Bapak Ibu Saudara adalah situasi yang tidak seperti apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi situasi selesai bencana alam, Bapak Ibu. Orang cepat emosi, orang cepat marah, orang cepat tersinggung. Beberapa hal dan beberapa kali pernah saya sampaikan, ketika hati kita dalam situasi yang tenang, Bapak Ibu Saudara, di situasi yang aman, maulah hori-hori ini nada tetap sabar. Betul. Nano fauri dano tenang, aman, lahori di dalam sabar. Tapi kalau kita ada dalam situasi yang gelisah, situasi yang sulit, bukan dimaki, Bapak Ibu. Hal-hal yang lain saja sudah tersinggung. Ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara tidak menenteramkan. Zaman Yesus saja, zaman Yesus ini. Banyak murid mengundurkan diri, tidak suka dengan Yesus. Tapi ingat, yang mengundurkan diri adalah antikris. Tidak secara kebetulan dalam Injil Yohanes menang dengan berenang. Angka 6 itu adalah antikris. Jangan pakai perasaan. Makanya saya tanya teman pelayan, jangan Anda berkata mengacaukan, menggelisahkan, harus memberikan rasa kata-kata yang menenteramkan orang lain. Menenteramkan orang lain, Bapak. Menenteramkan jemaat. Banyak jemaat tidak wajib, tapi dengan kata-katamu sebagai pelayan
membuat mereka semakin sakit hati. Kaleb dia berdiri bukan mengacaukan hati mereka. Sebenarnya bahwa Kaleb ada kesempatan bagi dia untuk menjadi pemimpin, untuk menjatuhkan Musa. Sebab kata begini saudara, semua orang Israel gelisah, putus asa, marah kepada Musa dan Harun. Dan kesempatan Kaleb sebenarnya menjadi pemimpin, tapi Kaleb tidak memihak kepada rakyat, tapi Kaleb hanya memihak kepada kebenaran. Bahwa Kaleb berkata, jangan dengarkan mereka, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita pasti akan mengalahkan mereka, Bapak Saudara. Itu kata-kata menenteramkan Bapak Ibu. Memberikan kata-kata yang positif, memberikan kata-kata Bapak Saudara yang membangun, memberikan kata-kata Bapak Saudara mendukung, dan memberikan kata-kata praktik yang optimisme. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Sekalipun tidak menghiraukan saya, bukalah internet, bukalah TikTok, lihat-lihatlah, jangan tutup saja telingamu dengan khotbah saya. Tapi suatu saat Tuhan akan jamah hidupmu. Suatu saat Tuhan akan ubahkan dan memberikan kegentaran dalam hidupmu ketika kau tidak mendengarkan firman Allah. Menenteramkan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan kata-kata kegembiraan. Memberikan kata-kata kegembiraan, memberi dorongan dan memberi semangat kepada orang Israel. Saya baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 5, 6 dan 7. Demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah meninggal negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk nikah itu adalah luar biasa baiknya. Ini kata-kata kegembiraan. Negeri yang kami lihat itu adalah luar biasa baiknya. Itu kata gembira, mendorong, menyemangati, memberikan kata membangun, sehingga orang Israel hati mereka mulai kuning, hati mereka mulai taat, hati mereka sudah mulai kembali kepada kepercayaan kepada firman Allah. Kenapa? Karena memberikan kata-kata gembira, kata-kata dorongan yang memotivasi dan Bapak Ibu Saudara yang membangun, sehingga pertumbuhan mereka semakin taat kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Saudara kata-kata yang harus kita lakukan sampai mereka berdua, Bapak Ibu, sampai mereka berdua, mereka goyahkan baju mereka, mengoyakkan baju mereka, dan mereka berkata, oh, yang sempurna. Secara hukum Bapak Ibu dan secara juga pertimbangan bahwa sekarang adalah suara depannya, karena ada 2 orang tadi daripada 10 orang, menang dengan 10 orang Bapak Ibu. Tapi ketika mereka mendengarkan itu keputusasaan mereka, sampai mereka membuat pemimpin baru, sampai mereka membuat saudara anak pemimpin mereka, untuk mereka kembali ke belakang, untuk mereka kembali ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengurungkan diri dan orang yang kembali ke belakang, saudara, tidak layak di hadapan Allah. Kalau engkau pencuri latar belakangmu, ketika kau bertobat,
sudah sehat imanmu, sudah diberkati oleh Tuhan, engkau kembali menjadi seorang pencuri, engkau tidak layak di hadapan Allah. Kalau engkau pemabuk latar belakangmu, engkau bertobat. Pembunuh latar belakangmu, engkau bertobat. Pencuri latar belakangmu, engkau bertobat. Dan ketika engkau menikmati kasihnya Allah, lalu lama-lama kembali ke Allah, maka kata firman Allah, engkau tidak layak di hadapan Allah. Istri Lot orang yang benar, istri Lot orang yang setia, istri Lot adalah orang yang selalu bersama dengan Lot di dalam keponakan daripada Abraham, anak saudara daripada Abraham, orang yang benar, orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika istri Lot itu menoleh ke belakang, maka dia menjadi diam kalah, Bapak Saudara. Kalau engkau melihat ke belakang Bapak Ibu Saudara, engkau tidak layak di hadapan Allah. Maka kata lalu berkata, maju saja, Tuhan sertamu. Maju saja, karena tidak semua orang dan tidak semua kata-kata Bapak Ibu Saudara ada di semua simak. Makanya nama Bapak Saudara harus Kanana saudara, sama seperti kalau saya makan saudara. Nah, bahasa kami orang Indo, Bapak Ibu, manana adalah ngomong ibu kembali. Kenapa? Dingana. Kenapa boleh? Kenapa ngomong? Kenapa? Adalah kalau ada tulang, kalau ada duri, langsung dikeluarkan. Sampai kata-kata juga, simak. Jangan langsung ambil kesimpulan. Tapi kalau sudah mengambil kesimpulan, ya silakan putuskan. Mundur diri pun, no problem. Apa kata Yesus ketika orang bilang berteriak, mereka naik di atas keledai? Kata orang banyak di situ, Yesus tegurlah murid-murid itu bersorak. Apa kata Yesus? Kalau mereka berhenti, maka batu-batu ini akan berteriak. Saya punya prinsip, kalau tidak ada kamu, ada orang lain. Rasa. Saya punya prinsip, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kamu, ada orang lain. Ada pernah bilang perempuan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan ketika balita. Jangan, coba. Yang ngasih perempuan, jangan kasih satu tahun ini. Mati datang. Yang ngasih perempuan, jangan kasih satu tahun ini. Uji kami, apakah nanti kami isi. Kenapa Bapak Saudara? Kenapa saya yakin firman Allah kalau bukan jemaah yang memberkati kami, ada orang lain. Ada orang lain. Itu saya punya prinsip. Memberikan kabar gembira, Bapak Ibu. Apa kata gembira? Oh, Bapak Ibu Saudara, lingkungan ini 2 hari lagi datang artis terkenal akan bernyanyi di halaman asrama haji. Tidak seperti ini. Itu kata gembira. Bapak Ibu Saudara, 1 minggu lagi tanggal sekian KKR datang. Itu disebut dengan kata gembira, Bapak Ibu. Bukan kita datang, Bapak Ibu Saudara. Sudah kemudian begini sebenarnya. Ibu gembalanya sebenarnya tidak cocok. Sebenarnya orang seperti ini. Bukan begitu. Berikan kata yang menenteramkan dan berikan kata yang kata-kata gembira. Kedua, ketiga, terakhir, bahwa apa yang disampaikan oleh kami akan terlaksana
dengan satu syarat. Kita perhatikan dengan satu syarat. Ayatnya yang ke pasal 14 ayat 9. Dengan satu syarat Bapak Ibu. Hanya ketika mereka berebut tanah Kanaan dan keinginan, kali berkata kita pasti akan mendudukinya. Hanya syaratnya ini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Satu syarat saja kalian berkata, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Ketika kita tidak memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Orang yang disertai Tuhan, saudara, adalah orang yang berhasil. Sekali lagi, orang yang disertai Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang berhasil. Tuhan tidak melihat suara sebagai singa, besar suara. Tuhan tidak melihat orang berpujian menangiskan suara kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat bahwa ketika berdoa, haleluya, dua tangan berangkat di atas. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat fasih atau bicara. Tuhan tidak melihat pintar untuk melayani. Tuhan tidak melihat engkau bahwa saudara engkau akan luar biasa dalam pelayanan. Tuhan tidak melihat. Yang melihat saudara, apakah engkau disertai oleh Tuhan atau tidak. Banyak orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Lucifer, ketika dia sombong di atas kerajaan surga, ketika dia berkata, aku tidak hebat, aku yang pemimpin pujian, aku yang segala sesuatu, aku yang segalanya, Allah hanya dulu saja, hanya perintah saja, aku yang bekerja. Tetapi Tuhan, ketika dia sombong, Tuhan menjatuhkan ini. Dan inilah sifat-sifat manusia sekarang. Kalau sudah mulai hebat sedikit, sudah mulai sombong. Sudah mulai sombong. Sudah mulai ada yang merah-merah di dokternya, sudah mulai sombong. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Suatu saat Tuhan akan menjatuhkan orang yang sombong. Dan ini yang disebutkan kata-kata yang memberikan kata-kata menerangkan, memberikan kata-kata positif. Asalkan kita pasti duduk. Asalkan jangan memberontak kepada Tuhan. Maka berkata, di Pinang Sore ini saya akan menjadi seorang yang di atas rata-rata. Asalkan jangan memberontak sama Tuhan. Takut Tuhan saja lah. Lakukan aja yang benar lah. Karena Bapak Saudara, saya pernah menyampaikan kepada mahasiswa, baik belum tentu benar dan benar sudah jelas baik. Jangan kau berkata orang baik, lebih baik menjadi orang benar daripada menjadi orang baik. Bisa saja kita mencuri uang kelapa sawit. Kita mendapatkan 10 juta dan kita bagi-bagikan kepada orang miskin. Itu kan baik, tapi di mata Tuhan itu pencuri. Itu pencuri. Itu baik, tapi itu pencuri bagi Tuhan. Tapi kalau sudah jelas ini benar, melakukan yang benar, perbuatan yang benar, dan saya yakin kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Saya ambil S1, bukan hanya orang lain yang menganggap saya. Saya ambil satu teman-teman pendeta pemberkatan dulu adalah masa ambil S1 pendeta yang ada di tempat-tempat, di gunung-gunung, pendeta hutan, tapi saya tetap berjuang. Saya tidak dengar kata orang. Saya tidak dengar karena saya tidak hidup dengan kata orang. Saya hidup dengan kata firman Allah. Hanya saya mendengar saja. Saya tutup mata, saya tutup telinga, saya ambil sampai saya selesai.
Dari tanggal lagi saudara, saya ambil S2. Banyak orang tidak senang apa yang diambil itu. Saya tutup telinga bapak saudara. Tapi saudara, saya tidak mau kita hanya di bawah rata-rata. Saya mau kita di atas rata-rata bapak. Asalkan jujur, asalkan benar saja. Hari ini saya sampaikan kesombongan adalah tanda-tanda kejatuhan. Bukan kita lebih hebat dari bukan Nasar. Bukan kita lebih hebat dari Lucifer yang sudah ada di sorga. Bukan kita lebih hebat, tapi Tuhan jatuhkan dia. Apalagi kita yang hanya mau kayak gitu, Bapak Saudara. Perlu kita harus rendah hati. Allah kita, Bapak Saudara, apa mau kayak gitu. Kadang-kadang kita mau kayak gitu, kita bagi hak, Bapak Saudara. Mau kayak gitu, kita bagi hati berkutara, hati. Utako kalaro. Saya percaya Tuhan pasti akan berkati kita asal kita jujur, berkata benar dan mau maju. Jangan sombong. Apa yang kita miliki, karena yang kemarin saya katakan apa yang kita miliki adalah hanya dari pemberian Tuhan. Hanyalah anugerah Tuhan. Amin. Hanya anugerah Tuhan. Karena saya benar dan jujur saudara, saya kumuli. Selama ini saya kumuli supaya saya punya takdir yang lebih baik. Orang benar kalau berguru pasti akan terwujud. Bukan karena perempuan. Spesial pun tidak perempuan. Jemaat. Saya bisa membuka diri saudara, tapi rendah hati. Sama Tuhan aku baik-baiklah. Baik-baik sama Tuhan aku. Jangan angkuh, jangan bersaing sama kepalamu. Sehebat apapun Anda, otoritas sudah ada di tangan saya dan Tuhan beri. Saya punya otoritas dari Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Makanya ketika saya dengar jemaat, saya WA. Kenapa tidak berminggu? Sudah lama, sudah jatuh. Saya pakai baju langsung saya meluncur. Itulah hati seorang gembala.